Tapi yang kita sering kotak-katik itu bergulungnya proyek. Anies Baswedan sok nyinggung sistem pendidikan Indonesia, dulu jadi Mendikbud aja nggak becus nis. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, Anies Baswedan. Padahal ketika ditanya ada suka belajar kenapa? Guru. Jadi fokuskan di situ dan perhatikan negara-negara yang pendidikannya maju hampir selalu kualitas gurunya baik. Nah, guru berkualitas itu ditopang oleh beberapa hal. Satu, gurunya bisa konsentrasi ngajar. Kalau pendapatan dia hanya bisa untuk hidup 15 hari, ya 15 hari kemudian ya kesulitan. Jadi pendapatan dia harus cukup, kesejahteraan guru harus baik sehingga dia bisa fokus pada kalau enggak ngajar sambil les. Apa yang dia kerjakan dengan yang diucapkan itu nggak pernah sinkron. Dari sejak Anies dikenal publik sampai sekarang. Jadi memang Anies tidak bakal berubah menurut saya. Itulah dasar lain atau dasar kedua. Kenapa saya sampaikan, saya meyakini Anies tidak bakal bisa jadi presiden. Karena Anies tidak akan berubah. Dulu dianggap pengkhianat ketika menguasai Paramadina, lalu tidak bisa kerja ketika jadi Menteri Pendidikan. Ibu Sri Mulyani menyatakan itu bulan Agustus. Dan kita sudah melakukan advokasi itu secara bawah tanah, tapi kemudian media kan tidak menyoroti itu. Tentu ini tidak ada sama sekali kaitan-kaitan dengan polemik yang terjadi di Jakarta. Tapi kita merasa ini memang harus ditindaki lebih lanjut. Yang baru dengan memakai model lebih bayar. Sedangkan dari Pemprov DKI menyebutkan bahwa temuan BPK ini adalah bagian dari rekomendasi untuk perbaikan administrasi. Jadi bukan bagian dari korupsi. Ya boleh aja ngeles sih, tapi seharusnya permasalahan kelemahan administrasi ini harus diselidiki juga dengan benar. Karena bisa saja kelemahan administrasi dijadikan peluang untuk melakukan korupsi seperti yang sudah terjadi di banyak kasus korupsi lainnya. Menyebut pendidikan di Indonesia disibukkan dengan proyek-proyek yang tak berkaitan dengan kualitas pendidikan. Hal itu diungkapkannya dalam acara diskusi bersama Garda Pemuda Nasdem di Cloud Sky Dining. Hal itu diungkapkannya dalam acara diskusi bersama Garda Pemuda Nasdem di Cloud Sky Dining and Lounge, Senopati, Jakarta pada Jumat 14 Juli 2023. Anies mengatakan sistem pendidikan kerap kali mengotak-atik kurikulum pendidikan. Padahal kata dia, pendidikan yang baik tergantung pada kualitas pemimpin dalam instansi tersebut. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud itu menilai sistem pendidikan kita sering mengotak-atik kurikulumnya atau proyek-proyeknya. Padahal menurut Anies, kenyamanan belajar siswa bergantung pada guru yang kompeten dan menyenangkan. Ex-Gubernur DKI Jakarta tersebut menuturkan, ketika peserta didik datang ke sekolah dengan berat hati dan pulang dengan suasana hati yang senang, terdapat masalah serius dalam sistem pendidikan. Sebaliknya, jika peserta didik datang dengan senang hati dan pulang dengan berat hati, itu pertanda pendidikan yang baik. Anies menuturkan, beberapa negara maju memiliki sistem pendidikan yang baik dengan kualitas para guru yang mumpuni. Kondisi guru yang baik pun disokong dengan penghasilan para pendidik yang mencukupi kebutuhan hidupnya. Anies ini sok bicara pendidikan, mentang-mentang mantan Menteri Pendidikan dan Rektor. Padahal ketika menjadi Mendikbud, banyak gelagat mencurigakan dari seorang Anies yang selalu mengkampanyekan dirinya sendiri di lingkungan pendidikan. Dan Anies terbukti kerjanya nol besar alias tidak mampu membawa kemajuan untuk dunia pendidikan di Indonesia. Bahkan, Anies melakukan tindakan yang ceroboh. Saat itu ia menganggarkan dana fiktif 23 triliun rupiah untuk tunjangan profesi guru. Jangan-jangan ia ingin menarik simpati dari guru biar dibilang Anies pro guru. Yalah, ketahuan deh kampanyenya. Akhirnya dipecat deh dari Mendikbud. Dan ketika menjadi Gubernur DKI, berbagai kebijakannya selalu ingin terlihat beda dari gubernur sebelumnya di DKI. Untuk mendapatkan kursi gubernur, Anies tega menjatuhkan Ahok dengan isu SARA, mulai dari etnis non-pribumi hingga dianggap menghina Islam. Anies juga kerap menyerang Ahok yang dianggap tidak manusiawi. Ahok disebut tukang gusur, berkata kasar dan tak punya hati.
Bahkan dengan lantang saat kampanye dia menjanjikan akan menghentikan reklamasi. Ini menjadi senjata ampuh melawan Ahok yang saat itu mendapat perlawanan dari pegiat lingkungan dan nelayan yang merasa dirugikan oleh kebijakan reklamasi Ahok. Meski nyatanya, program reklamasi era Anies tak benar-benar berhenti. Tapi ini akan jadi catatan tersendiri kalau dirinya berniat membatalkan reklamasi tapi berlanjut karena terbentur masalah hukum. Akhirnya warga DKI yang menderita karena reklamasi jalan terus. Tapi kontribusi 15% atau senilai ratusan triliun menguap begitu saja. Anies bahkan menabrak niatnya mencabut reklamasi dengan diam-diam mengeluarkan 1000 IMB lebih untuk pengembang. Inilah kezaliman luar biasa yang dilakukan Anies pada warga Jakarta. Kini mulai terbuka semua. Kasarnya Ahok demi kepentingan rakyat Jakarta. Kasarnya dia untuk menertibkan rakyatnya, menertibkan kotanya. Era Ahok Kalijodo ditutup jadi ruang terbuka ramah anak, tak ada PKL menutup trotoar. Normalisasi untuk mencegah banjir, sungai, danau dan semua fasilitas diperhatikan. Terlebih lagi, Ahok sangat irit anggaran. Dia teliti betul dan pasang badan untuk APBD DKI dari maling anggaran. Sangat jauh berbeda dari Anies yang nampak santun namun menyengsarakan. Anies malah banyak menghambur-hamburkan APBD DKI. Pantas ditiru bawahannya atau kepala dinas. Saya yakin Anies bukan orang bodoh, tapi dia tahu kalau selama ini kebijakan menghamburkan APBD mulai ditiru bawahannya. Anies tak mau ambil pusing karena DKI 1 hanya batu loncatan untuk ambisi RI 1. Maka, kebocoran anggaran untuk sesuatu tak jelas asal mengamankan posisinya dianggap tak masalah. Itulah mengapa Anies dianggap banyak bicara sekarang, karena rekam jejaknya banyak yang buruk. Bagaimana kalau menurut Anda? Waduh, wajah baru Rocky Gerung ungkap Anies Baswedan tidak pantas dipilih dalam Pilpres 2024, tamparan telak nih bos. Halo, selamat datang di channel Jurnal 45. Kan orang udah pikir kalau Anies jadi IKN akan dibatalkan, kereta cepat akan dibatalkan. Tapi sangat mungkin juga Anies bilang enggak, separuh-separuh. Nah di situ yang saya sebut tadi, Anies mau ngapain? Kalau separuh-separuh, mending kita dukung Pak Jokowi. Sekalian gitu ya? Sekalian aja kan. Itu jadi beban ini. Atau kasih Gibran aja kan. Ngapain pilih Anies kalau dia separuh-separuh? Kan itu intinya, itu yang saya bilang tadi. Ya saya bisa pahamin itu, pasti Pak Jokowi menempatkan positioning beliau barangkali sebagai pemimpin koalisi partai-partai pemerintahan ya. Dan beliau tidak menganggap lagi Nasdem ini di dalam koalisi pemerintahan untuk sementara ya. Tapi komitmen Nasdem sendiri di pemerintahan? Tetap. Pengamat politik sekaligus akademisi Rocky Gerung tiba-tiba mengatakan bakal calon presiden Anies Baswedan tidak pantas dipilih sebagai presiden. Menurut dia, saat Anies terpilih, tak ada kepastian bahwa apa yang dilakukan Presiden Jokowi akan dia lanjutkan. Seperti IKN dan kereta cepat, kemungkinan besar akan Anies batalkan, apalagi melihat Jokowi yang kontra dengan Anies. Rocky bahkan menyarankan kalau tidak mau ada perbedaan dan Anies tidak tegas menunjukkan sikapnya, apakah melanjutkan atau tidak, lebih baik masyarakat memilih lagi Presiden Jokowi atau sang anak Gibran Raka Buming Raka. Ia menyebut istilah memboikot adalah cara menguji moral seseorang dan itulah elektabilitas yang sebenarnya. Ia pun menegaskan jika Anies pemikirannya di Pilpres 2024 hanya separuh-separuh. Tidak tegas, kenapa harus dipilih? Kenapa nggak milih Ganjar? Pernyataan Rocky ini secara gamblang memberikan penegasan bahwa Anies memang tidak pantas menjadi penerus Presiden Jokowi. Dan jika Anies menjadi presiden, dia tidak akan melanjutkan seluruh program yang Jokowi gagas. Jelas sekali semua akan dilakukan perubahan sesuai apa yang dicanangkan koalisi mereka. Padahal yang sedang dibutuhkan negara ini siapa gerangan yang akan melanjutkan perjuangan Jokowi untuk mengganti status Indonesia sebagai negara berkembang menjadi negara maju. Jika Rocky berpendapat perubahan yang digagas Anies dan koalisinya tidak akan melanjutkan program Jokowi, ada satu hal lagi yang akan mendukung ketidakcocokan Anies meneruskan Jokowi. Lihat saja rekam jejaknya yang melanjutkan kepemimpinan Jokowi di Jakarta. Berhasil tidak? Lihat saja sudah berapa banyak uang rakyat Jakarta dipelorotin untuk anggaran aneh seperti lem aibon, pulpen, dan anggaran lainnya yang jumlahnya begitu fantastis.
Belum lagi uang rakyat Jakarta yang dipelorotin untuk menggaji tim TGUPP yang gaji ketuanya melebihi gaji seorang menteri. Dan bukan? Apakah ada yang tahu apa hasil kerja nyata dari ketua TGUPP yang dibentuk oleh Anies dan digaji dengan uang rakyat? Dan kita juga menjadi saksi bagaimana situasi Jakarta pada era Anies yang semakin semrawut. Trotoar diperlebar tapi malah dijadikan lahan parkir atau tempat berjualan. Warga Sunter yang waktu kampanye selalu yasinan untuk memenangkan Anies tapi mereka malah merasa diperlakukan seperti hewan saat digusur seperti yang diberitakan. Belum lagi janji manis Anies tentang OKOJ yang katanya dimodalin punya bisnis, disediakan tempat usaha dan dicarikan pembeli seperti spanduk mereka saat kampanye. Saat kampanye mengumbar kata-kata manis bahwa akan diberikan modal usaha, tapi setelah menjabat sebagai gubernur, Anies dengan mudahnya mengatakan bahwa memang tidak ada modal dalam program OKOJ. Jadi bisa dibayangkan berapa juta rakyat Jakarta yang sudah tertipu dengan rangkaian kata-kata manis tentang program OKOJ saat kampanye dalam Pilkada Jakarta dulu. Dari kasus ini kita sebenarnya sudah bisa menilai sendiri bahwa ada yang menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan. Sebenarnya bukan hanya dari kualitas kinerja atau antitesa Jokowi, kemungkinan besar Anies tidak akan menjadi capres itu semakin nyata karena elektabilitas Anies di beberapa survei semakin anjlok. Bahkan di survei terbaru dari lembaga survei, raihan suara mayoritas masuk pada Ganjar dan Prabowo, sedangkan Anies kalah telak. So bisa dipastikan Indonesia bukan hanya akan bernasib sama dengan Jakarta selama 5 tahun terakhir ini jika Anies yang menjadi presiden, tapi juga akan gagal sebagai capres. Bagaimana menurut Anda?